Sekarang kita sama Mas ini mudah banget ini Mas ini. Ini kalau kerja gajinya lebih besar daripada kita. Alhamdulillah. Karena masih belum dibayar pajak. Ini gimana Mas? Ini saya bakal. Oke, ini satu lagi nih. Ini teman kita sebenarnya dia bukan proses ke Polandia ya. Saya atas nama siapa nih Mas? Fatih. Fatih. F. Mas Fatih dulu ke Eropanya lewat apa dulu nih? Visanya menggunakan visa apa? Visa Hungaria. Visa Hungaria. Visa Hungaria Bang. Hungaria ada sistem drawing gitu nggak Mas? Enggak sih. Jadi kayak dia itu lebih mudah karena jarang orang ini ya, orang yang kerja di sono. Tergantung agensinya dari Indonesia juga yang ini. Kalau aku kan agensinya waktu itu namanya, jadi itu emang khusus buat pelajar mahasiswa SMK gitu untuk bekerja sambil kuliah di luar negeri. Kuliahnya emang di Indonesia online, tapi kerjanya di luar negeri. Oh, rencananya kesini memang mau untuk pendidikan ya? Iya. Bukan pekerjaan. Mas, siapa tadi Fatih? Fatih. Mas Fatih bukan di sini aja duduk. Ada roti-roti. Promosi nanti. Berarti jalurnya ke sini memang rencananya untuk pendidikan. Iya. Nah, tapi menggunakan visa kerja. Visa kerja. Iya, emang diajukan dapatnya juga visa kerja kan. Ke Hungaria. Selama kemudian setelah sampai di Hungaria sempat kerja berapa lama Mas di Hungaria? Kerja selama 3 bulan karena memang di perusahaannya terkena layoff, terus juga kebijakan baru dari semua Eropa ya untuk itu proses untuk pindah perusahaannya juga sulit di Hungaria. Lalu saya punya kenalan di Polandia, saya pindah ke Polandia. Dari Hungaria pindah ke Polandia itu Mas udah ada relasi sebelumnya ke teman-teman yang di sini atau informasi ke agensi di sini atau sampai di Polandia dulu baru urus dokumen? Udah ada relasi sebelumnya. Sebelumnya udah ada nih. Dan udah apply dulu untuk TRC, udah di-apply dulu? Sebelumnya apply TRC itu pertama tinggal dulu ya kan buat menunggu sambil work permit. Oh, working permit dulu udah diurus duluan ya? Belum, jadi emang pas sudah datang dulu kita stay dulu di tempat akomodasinya itu di agensinya ini kan disebutin nggak? Nggak masalah di ya, kita nunggu work permit dulu karena untuk work permit di sini ketat banget untuk bekerja ya kan. Jadi saya tidak bekerja dulu. Setelah itu work permit jadi baru mengajukan TRC. Kebetulan visa Hungaria belum habis waktu itu. Jadi masih bisa diterima seperti itu. Dan setelah proses TRC, Masnya sudah mendapatkan nomor kasus? Oh iya, nomor kasusnya di sini itu udah dapat. Sudah dapat. Berarti sudah aman ya, karena udah diproses. Bukan baru di-apply, bahkan udah diterima, dokumennya udah diterima dan sudah diproses. Sudah berapa lama Mas dari pengurusan TRC ke sekarang? Kurang lebih 6 bulan. Sudah 6 bulan ya. Ya normal sih. Kalau Polandia itu ya kita aja di Wrocław, saya sendiri TRC yang pertama saya sudah selesai, saya apply lagi, saya baru dapat namanya yellow card atau kartu kuning. Itu kurang lebih udah 4 bulanan. 4 bulan. Tapi itu udah Masnya udah legal ya. Selagi Masnya ini kan Mas pindah ke perusahaan yang baru nih. Nah, Masnya nanti akan dilaporkan oleh agensi kita yang baru pemindahan. Nah, jadi tetap status kita legal, jadi nggak perlu khawatir lagi. Namun di sini di gaji sebelumnya berapa Mas di tempat yang lama? Yang di ini ya, Polandia apa di Hungaria? Yang di Polandia. Polandia itu per jam ya? Ya, yang dapat sebelumnya. Per jamnya itu karena di bawah 26, jadi 22,7. Oke. Jadi ini sistem gaji gini juga teman-teman. Masnya kan dapat 22,7 itu di tempat yang lama. Di bawah 26 tahun istilahnya yang belum diwajibkan pajak. Iya. Nah, kalau di tempat kita ini yang sekarang, Masnya akan dapat gaji 24, hampir 25 zloty. Iya, alhamdulillah. Itu jauh ya dari 22 gini. Itu dari sampai ke 25 zloty. Karena kenapa? Karena kita di sini basicnya 23,50 zloty. Iya. Itu mereka yang bayar pajak. Kalau mereka yang belum diwajibkan dikenakan pajak atau di bawah 26 tahun, itu 24,50. Di 2025 kemungkinan gaji kalau Masnya masih segitu nih umurnya akan 26. Jadi kalau untuk nabung di sini cocok banget. Iya, sangat. Saya sangat merekomendasikan teman-teman nabung di sini cocok banget.
Terima kasih Mas. Siapa namanya? Fatih. Mas Fatih. Nanti Mas Fatih kalau ada teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang Hungaria, saya boleh ini ya. Kita boleh ngobrol lagi lebih jauh tentang Hungaria. Boleh. Karena banyak teman-teman di sini juga yang bertanya tentang bagaimana cara ke Polandia. Namun perlu teman-teman ketahui ya, saya tidak merekomendasikan seperti yang Mas Fatih ini karena Mas Fatih pun masih rezeki bisa dapat dokumen legal di sini, bisa diurus. Banyak teman-teman yang dari Hungaria, dari Slovakia atau dari negara lain ke Polandia. Benar. Mereka ilegal jatuhnya di sini, Mas. Karena nggak ada yang ngurus dokumen, nggak ada yang nampung di sini, jatuhnya ilegal. Jadi nyari kerja susah. Adapun pekerjaan yang tidak diawasi secara pemerintah di sini. Jadi pajak nggak dibayar, kemudian gaji juga susah. Jadi saya tidak merekomendasikan itu. Nanti kalau mau tanya tentang Hungaria, nanti kita bisa ngobrol lebih sama Mas Pati nih. Thank you Mas Pati. Ya, terima kasih juga. Ya, teman-teman yang di sini yang baru pindah, semoga betah. Dan ini senior yang udah di Polandia. Saya nggak berpanjang lebar karena dia ini kalau di depan kamera nggak berani nih. Tapi kalau di luar kamera dia topiknya nih, inti topiknya. Public speakingnya bagus tapi tidak dimanfaatkan. Saya cuma satu aja nanya nih. Oh ya kebetulan. Steve ini dari Surabaya. Cuman satu yang saya tanyakan. Orang-orang kaya biasanya nggak perlu keluar Indonesia. Bikin malu Tionghoa ini. Saya ada agenda tersendiri. Oke, saya mau nanya ini aja nih Steve. Kalau kamu nggak mau bahas, ini buat tato di Polandia habis berapa duit? Ini bulan lalu 1.200 euro, 1.200 zloty per ini per tato. Ini 1.200, total 4.000 sama yang belakang ini leher. Kalau yang ini di Berlin 1.200 euro, tapi nggak ini, yang ini. Nah ini di Indo, cuma yang ini. Boleh nggak kerja pakai tato di sini? Sering nanya di komentar, boleh nggak kerja pakai tato? Kalau pakai tato boleh lah di sini. Yang bahkan polisi, tentara semua pakai tato, penegak hukum yang nggak pernah lihat siapa pemuka agama pakai tato memang nggak pernah lihat. Tapi intinya pakai tato itu bukan salah satu persyaratan ya. Ya, nggak masalah mau tato, biarpun muka tato ada beberapa leher tato sampai tato nggak apa leher tato. Ada lagi yang bilang nih, ada agensi yang bilang merekrut di Indonesia boleh pakai tato asal jangan kelihatan, benar nggak? Ya ada. Ya, itu di Indonesia ada seperti itu. Ada. Bahkan bukan kamu setuju nggak dengan persyaratan? Kalau mungkin ke Jepang setuju, tapi kalau karena Jepang kan memang negara yang kalau pakai tato dipikir yakuza. Tapi kalau ke Eropa, negara-negara yang open minded is not really important. Bahkan is bullshit lah kalau tato nggak boleh itu. Karena di sini kita tidak pernah ya, sini semua mayoritas tatoan gitu loh. Bahkan cewek-cewek itu tatoan semua. Kecil-kecil, tato kecil gitu. Mas Tip di sini dapat TRC 3 tahun. Ya. Sudah 3 tahun. Dapat TRC 3 tahun. Saya di Poland 4 tahun. 4 tahun. TRC pertama 3 tahun, TRC kedua tahun, setahun karena saya proses normal, dan ini tahun depan rencana membuat TRC yang ketiga. Ada rencana mau netap di sini nggak? Oh, makanya saya ada agenda tersendiri gitu. Saya pengen lama di Eropa gitu. Ingin jadi warga negara Polandia? Eropa sih, lagi cari. Intinya dalam kurun waktu panjang. Saya ini long term di Eropa, makanya ya harus dari awal udah saya pikirkan baik-baik gitu. Kan kalau kebanyakan orang Indo itu cari uang sebanyak-banyaknya, secepatnya terus pulang Indo. Bahkan di blacklist pun, ilegal pun nggak masalah gitu. Dan banyak sekali itu, mayoritas seperti itu. Tapi kalau saya ya nyantai-nyantai aja lah. Uang penting tapi nggak gitu terlalu butuh. Yang penting happy. Yang penting happy, enjoy. Kerja secukupnya. Oke, pertanyaan terakhir. Sesuai tidak pendapatan di Polandia secara kalkulasi ini, secara pribadi Masnya sendiri dulu, sesuai atau tidak pendapatan selama 3 tahun di sini? Otomatis udah sering pindah beberapa agensi. Sesuai nggak pendapatan kita itu? Sesuai karena di sini biaya hidup dengan pengeluaran biaya hidup sama gaji itu sesuai. Jadi makanya orang Poland sendiri itu dia nggak mau kerja lebih dari 8 jam. Bahkan tahu ada orang kerja 12 jam, bayarannya per jam, mereka bilang bodoh itu gitu.
Oh iya serius, teman-teman saya semua ketawa gitu Poland. Makanya saya sendiri kan kemarin-kemarin kerja 8 jam terus gitu loh. Karena saya sendiri juga di kontrak pabrik kan tahun lalu. Tapi memang kecil, kontrak pabrik jauh lebih kecil. Karena mau operasi kontraknya. Jadi biaya per bulan, gaji per bulan gitu. Tapi dapat lemburan. Apa kelebihan kalau di kontrak pabrik? Itu jadi status kita kontraknya sama kayak orang Poland. Kayak dapat bulanan. Gaji bulanan terus dapat lemburan, kerja lebih 8 jam atau kerja di atas jam 10 malam atau kerja Sabtu dan Minggu, itu lemburan ada yang 50% sampai 100% dari gaji per jam. Memang bukan per jam, tapi kalau dihitung per jam memang kecil, sekitar kalau tahun ini mungkin sekitar 20, sekian zloty. Tapi kalau lembur bisa dikali 2, 100%. Normalnya kita tanpa masuk hari lembur atau tanggal merah, normalnya gaji kita itu kalau per bulan tanpa itu lembur. Kalau normalnya antara 3.300 sampai 3.600 itu. Biasanya ada bonus, memang kebanyakan kalau kontrak gitu itu biasanya ada bonus kehadiran, bonus performa rata-rata 500 sampai 800 zloty per bulan. Jadi antara ya dari basic 3.300, 3.400 tambah bonus ya sekitar 4.200-an. Tapi itu belum rumah. Nah, rumah sendiri? Rumah sendiri di luar rumah, karena kalau sudah kontrak pabrik itu agensi kayak saya udah ngusir cari rumah sendiri gitu. Nggak boleh tinggal di rumah agensi, karena kalau di agensi rumahnya itu masih disubsidi ya, subsidi ya jadi 450, 500 gitu. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya juga dibilangin tadi, masalah jam kerjanya. Jam kerja juga nggak bisa lembur seenaknya, karena dibatasin sama leadernya, digilir. Misalnya udah lembur hari ini ya besok nggak boleh lembur gitu, karena kalau langsung 2 kali lipat 100% per jamnya. Itu tambahannya per jamnya 100%. Berarti intinya kalau untuk mencari cuan, untuk mencari pendapatan, kata kutip kita nyari uang di sini itu, Anda sendiri merekomendasikan ikut perusahaan, direct ke perusahaan atau by agensi? Kalau ini tujuan kita uang ya, ngumpulin uang. Kalau uang ya lebih baik agensi, tapi juga ada misalnya kayak yang di pabrik saya yang lama itu, pabrik Korea itu, karena ngomongnya direct tapi sebenarnya bukan direct, masih ikut agensi. Tapi gaji udah bulanan gitu. Tapi tetap mereka itu yang dibohongi, karena ujung-ujungnya gajinya mereka per jam gitu. Tapi memang ya sudah termasuk rumah ya sekitar 4.800. Tapi tetap lebih banyakan ikut agensi sih. Coba tanya ke teman-teman yang lain yang ya rata-rata yang direct, yang karena ikut agensi. Operasi. Karena ikut agensi kan seperti teman-teman di sini, saya pikir mereka tanpa dibatasi jam kerja. Sabtu Minggu masuk, kemudian pendapatan juga. Kalau orang awal-awal dulu saya di pertama-tama di Poland pasti pengen di direct katanya lebih besar gini-gini, kayak di pabrik ayam lebih besar. Memang lebih besar secara gross, tapi nggak beli lembur gitu loh. Yang direct tuh nggak pernah beli lembur, karena yang lembur agensi. Kalau gaji per jam memang lebih banyak agensi, tapi kan mereka nggak dapat lemburan, nggak dapat bonus juga. Jadi ujung-ujungnya lebih murah agensi. Jadi kalau company ataupun pabrik pasti lebih suka agensi yang lembur terus, karena lebih murah bayarin mereka daripada bayarin yang direct. Ujung-ujungnya pasti lebih mahal, karena biarpun tidak masuk pun kalian tetap dapat gaji per bulan basic, sakit pun tetap dapat basic, tapi nggak dapat bonus. Nggak bonus ya, kayak basicnya 3.500, 3.200 tergantung lah kontraknya. Oke, thank you. Ini sekilas nih sharing dari Koko Steve, Koko Mas Steve Wong Surabaya. Nanti kita akan berbicara panjang lebar. Jadi saya akan nanti, karena banyak yang teman-teman yang bertanya tentang TRC, legalitas di Polandia, mungkin Steve nanti saya akan kita sharing dan dia akan koneksi bisa saya itu rahasia. Koneksi saya itu rahasia. Kita nanti bisa sensor kok, koneksinya bisa kita sensor sini, lembaganya. Saya bisa melakukan percepatan TRC, tapi itu rahasia. Tapi dengan catatan pembayarannya juga jauh mahal. Tapi itu nanti itu menjadi pilihan teman-teman. Terima kasih Steve. Kembalikan mic saya. Jadi itu tadi ya, ngobrol sama teman-teman yang di sini. Sekilas, jadi untuk informasi untuk kalian, ada yang baru datang ke Polandia bisa langsung pindah kerja. Kemudian ada yang dari Hungaria, mereka bisa dapat job di sini. Tapi saya tekankan, yang untuk dari Hungaria itu tidak semua agensi atau PT itu bisa nampung kalian atau memberikan legalitas kepada kalian. Banyak teman-teman yang dari Hungaria atau dari Slovakia, negara lain yang pindah ke Polandia itu jatuhnya ilegal. Jadi hati-hati untuk itu. Oke, thank you teman-teman. Jadi nanti saya akan
bantu lagi nih yang mau bertanya-tanya tentang Polandia, komen aja di bawah, nanti kita akan bantu jawab, insya Allah. Bye.